Oke, di video ini kakak akan menjelaskan soal les yang belum dijawab, yaitu nomor 10 dan ada yang nomor 14 yang masih salah. Nah, itu untuk les yang terakhir ini ya. Kalau les yang awalnya itu kan les yang kelima itu hanya nggak bisa ngerjakan yang gambar. Waktu itu udah saya jelaskan sedikit di video terakhir. Nah, sekarang yang les ke-6 semua sudah saya periksa, tapi ada kesalahan di nomor 14. Ini soal nomor 14 ya. Jika garis Y sama dengan ini, jadi persamaan garis Y sudah diketahui, lalu menyinggung lingkaran ini, persamaan lingkarannya, maka nilai K adalah, nah di sini kata kuncinya sebenarnya adalah menyinggung. Menyinggung berarti ya sama dengan 0 kan? Maka X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang K ini sama dengan 0. Belum ya, kita nanti bekerja pakai diskriminan sama dengan 0, tapi sebelumnya kita buat dulu yang ini. Kita substitusikan Y ini ke dalam sini, diganti Y nya dengan 1 per akar 5 2X tambah 5, lalu dihitung sesuai perhitungan aljabar ya. Ini pangkat 2 jadi seperti ini. Nanti diperoleh persamaan kuadrat bentuknya seperti ini. Nah, kalau udah persamaan kuadrat, maka kita menggunakan diskriminan. Nah, diskriminannya ini sama dengan 0 karena dia menyinggung kan. Kalau menyinggung kan diskriminannya 0. Kalau di luar atau lebih dari itu diskriminannya, kalau di luar ya, memotong 2 titik, diskriminannya lebih dari 0. Kalau tidak memotong berarti diskriminannya kurang dari 0. Nah, itu diperhatikan nilai diskriminan. Nah, rumus diskriminan adalah B kuadrat kurang 4AC. Maka ini kita masukkan B-nya ya. B-nya adalah di sini B-nya 0 ya. A-nya adalah 9, C-nya ini C-nya. Kenapa bisa B-nya 0? Karena B itu adalah koefisien dari X, sementara di sini koefisien dari X nggak ada. Ini koefisien dari X pangkat 2, yang ini adalah konstanta, maka B-nya 0. Nah, sehingga ini tidak perlu sama dengan 0. Kan sudah sama dengan 0 di sini. Nah, sehingga kita hitung 0 kuadrat itu 0, 4 kali 9, terus 4 kali 9 itu kan 36. 36 kali ke dalam dengan 25, 900. 36 kali min 5, 180K ya, min ketemu min. Nah, sehingga 900-nya pindah ruas, dapat di sini nilai K-nya adalah 5. Jadi option E yang benar gitu ya. Itu nomor 14. Nah, sekarang nomor 10. Jadi hanya 2 nomor ya, 14 dan 10. Oke, ini nomor 10 memang nggak panjang ya, nomor 10, tapi mudah aja. Pakai metode apa? Substitusi, sama kayak tadi. Nih, substitusi. Jadi ada sebuah garis ya, memotong lingkaran. Nah, dia bilang memotong lingkaran di titik A dan B, berarti memotong di 2 titik. Jadi ada sebuah lingkaran dan ada garis begini ya. Nah, seperti inilah gambarnya nanti. Memotong di 2 titik, berarti nanti nilai diskriminannya lebih dari 0 ya. Gitu. Dan maka luas segitiga yang dibentuk AB dan pusat lingkaran adalah, nah ini kan dia memotong di 2 titik, ilustrasinya seperti ini. Lalu ada pusat lingkaran, di sini kan pusat lingkaran. Nah, maka ini terbentuklah segitiga. Nah, inilah yang dia tanya, berapa luas segitiganya. Nah, sebelum ke situ kita harus tahu dulu, kita harus mensketsa gambarnya. Kita harus tahu dulu titik potong garis dengan lingkaran, yaitu titik A dan B yang dimaksud itu titiknya berapa, begitu. Nah, kalau dari persamaan lingkarannya kita udah tahu pusatnya 2,4 dari sini. Sudah tahu kan cara mencari titik pusat? Coba dicek lagi cara mencari titik pusat itu kan min 4 ini dibagi dengan min 2. Jadi dapatnya 2. Lalu 8 ini dibagi dengan min 2 juga. Ya, sudah dipelajari. Nah, sekarang kita substitusi dulu. Kita substitusi persamaan garis ini ke dalam persamaan lingkaran. Kita buat persamaan garis ini menjadi X sama dengan, ya, ini dibuat menjadi X sama dengan 5 atau 2Y tambah 5. Nah, ketemu X, kita ganti dengan 5 tambah 2Y semua. Perhitungan aljabar. Nanti terakhir dapat disederhanakan, ya, ini dapat Y kuadrat tambah 4Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, setelah itu difaktorkan, dapat Y-nya min 1 dan min 3. Nah, dari kita mensubstitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran, kita peroleh nilai Y. Nah, maka kita tinggal cari nilai X-nya, karena kita mau mencari titik potong. Titik itu kan harus ada X dan Y.
X, Y seperti ini kan, titik koordinat. Maka ketika Y-nya min 1, kita masukkan Y sama dengan min 1 ini ke persamaan garisnya yang tadi ini ya, sehingga dapat X-nya 3. Maka X-nya 3, Y-nya min 1, titiknya dapat nih, titik potong yang A ya, misal 3, min 1, ini misal yang A atau yang B lah, tapi ini sudah terlanjur saya tulis yang B saja. Nah ini yang A, sama, untuk Y-nya sama dengan min 3, masukkan ke persamaan garisnya, dapat X-nya nanti min 1, jadi dapat titik potongnya min 1, min 3. Ini sudah terlanjur saya tulis AB ya, nggak masalah, mau B, mau ini yang A juga nggak masalah. Intinya titik potong garis dan lingkaran dapat nih, 3 min 1 dengan min 1, min 3. Kita gambar di koordinat kartesius beserta titik pusat lingkaran. Nah terbentuklah sebuah lingkaran seperti ini. Jadi garis ini memotong lingkaran di titik A dan B, ini pusatnya. Kemudian kita gambar segitiga. Nah yang diarsir inilah yang ditanya luasnya. Nah kalau bicara masalah luas segitiga, berarti kita harus tahu alas dan tinggi segitiga tersebut, begitu ya. Nah sekarang kita lihat dulu di sini, kita pahami bahwa di sini kan ada segitiga. Nah, tapi ini kalau saya hubungkan seperti ini ke 0,0 ya, titik O misal 0,0, maka akan terbentuk sebuah persegi ya. Ini sebuah persegi. Nah, kita tahu kalau persegi ini ada segitiga, berarti kan luas segitiga itu secara tidak langsung adalah luas dari setengah persegi. Ya, ingat luas segitiga itu adalah setengah dari luas persegi. Nah, sekarang kita mau cari dulu nih luas perseginya ya. Kita cari dulu luas perseginya. Rumus persegi luasnya apa? Sisi kali sisi. Nah, ini sisi-sisinya. Oke, jaraknya ini. Nah, kita ambil salah satu titiknya, dua titik ya. Saya ambil min 1, min 3 dengan min 1, saya ambil ini. Ya, titik B ini. 3, min 1 dengan 0,0 ya. Cara menghitung panjang garis di bidang kartesius, kita cukup melihat titiknya 0,0 dengan 3, min 1, baru kita akarkan seperti ini. Ya, ini kan jarak kedua titik toh. Dimana jarak kedua titik ini kan merupakan sisi dari persegi tersebut. Kita kan mau cari sisi persegi supaya kita tahu luasnya. Maka di sini kita pakai rumus seperti ini. Nanti diperoleh akar 10 ya. D itu adalah panjang sisi persegi. Jadi panjang sisi perseginya akar 10. Nah, kalau luas persegi berarti sisi kali sisi kan? Akar 10 kali akar 10. Nah, kita tahu luas segitiga itu setengahnya luas persegi. Maka luas segitiga itu setengahnya luas persegi. Berarti ini sisi kali sisi ya. Berarti sisi kali sisi dibagi 2 atau setengahnya sisi kali sisi. Sisi kali sisi kan setengahnya persegi ya. Nah, berarti setengah dari akar 10 kali akar 10 dapat 5 ya. Jadi di sini jawabannya adalah 5. Nanti akan saya fotokan biar dipelajari dan disalin. Oke, jadi pembahasan untuk les yang ke-6 sudah ya.